Di luar gerbang istana terdapat sungai datar yang membentang puluhan mil dan mampu menampung puluhan juta orang. Ming Hao mendirikan platform penobatan di sini, dan melakukan penobatan tingkat tinggi, menunjukkan sikap dan otoritasnya kepada dunia. Ketika Raja baru naik tahta, orang-orang dari seluruh ibu kota kekaisaran keluar untuk menyaksikan upacara tersebut, dan banyak orang dari prefektur lain juga datang. Jumlahnya melebihi puluhan juta. Kedua sisi platform penobatan juga penuh dengan orang-orang, pejabat sipil dan militer, kerabat raja, dan banyak utusan asing. Mengenakan jubah naga dan mahkota di kepalanya, Ming Hao berjalan keluar istana dikelilingi oleh tentara terlarang. Ada ledakan kegembiraan di tempat itu, dan sorak-sorai puluhan juta orang mengguncang dunia. Saat ini, Ming Hao, dengan gabungan seluruh pesonanya, adalah anak laki-laki tercantik di antara penonton. Namun hati Ming Hao sebening cermin, sikapnya hanya sementara, dan akan segera dibayangi oleh orang lain. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tahtanya diperoleh dengan susah payah, dan dengan dukungan tunggal Lu Chen, mustahil baginya untuk mengambil posisi teratas. Lu Chen ditakdirkan untuk menghilangkan sebagian besar pusat perhatiannya. Kecuali, Lu Chen tidak mengenakan jubah alkimia dan datang ke sini dengan sikap rendah hati, tidak mengganggu. Ini adalah cita-citanya, dan dia berharap demikian. Sayang idealnya montok, tapi kenyataannya kurus. Itu tidak mungkin. Sebaliknya, yang paling dia khawatirkan adalah Lu Chen tidak akan datang dengan mengenakan jubah alkimia. Karena, antara Lu Chen dan Kekaisaran Ruofeng, karena orang tertentu, ada beberapa keluhan yang tidak dapat didamaikan. Tapi hari ini, kebetulan ada utusan dari Kekaisaran Ruofeng, dan Lu Chen datang dengan mengenakan jubah alkimia. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Lu Chen adalah orang yang baik, dia harus mengetahui hal ini. Jika dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, dia mungkin datang dengan mengenakan jubah Suantian. Oleh karena itu, Ming Hao merasa kewalahan. Jika Lu Chen tidak mengenakan jubah alkimia, dia pasti tidak akan bisa menahan utusan Kekaisaran Ruofeng. Utusan itu adalah seorang seniman bela diri yang sangat kuat. Hal penting lainnya adalah dinasti Yongming adalah yang terlemah di antara 99 negara bagian yang berafiliasi dengan Kaisar Ruofeng. Oleh karena itu, Ming Hao berharap agar semua negara tahu bahwa dia dilindungi oleh Raja Alkimia Agung peringkat 9 dan didukung oleh Kota Alkimia. Dia sangat kuat. Yang terbaik bagi negara lain adalah tidak memprovokasi dinasti Yongming. Jika tidak, mereka tidak akan mampu membelinya. Berjalan, Ming Hao berjalan di bawah platform penobatan, melihat sekeliling, tetapi tidak bisa menahan perasaan berdebar ketika dia tidak melihat Lu Chen. Lu Chen, maukah kamu tidak datang? Dia melihat sekeliling lagi, pejabat sipil dan militer menurunkan alis mereka, pangeran dan kerabat senang, tetapi utusan dari berbagai negara sombong dan meremehkan, dan beberapa utusan mencibir padanya dan tidak menganggapnya serius. Jantungnya berdebar beberapa kali lagi. Lu Chen, kenapa kamu belum datang? Jika kamu tidak datang, tidak ada yang akan menghentikan bajingan ini. Pandangan sekilas ke arah kerumunan menunjukkan bahwa bukan hanya Lu Chen yang tidak ada di sana, tetapi saudara perempuannya Ming Yue juga tidak ada di sana. Dia sedikit mengernyit, dan jantungnya berdebar kencang belasan kali. Adikku berjanji padaku bahwa dia pasti akan mengundang Lu Chen kemari. Mengapa adikku tidak ada di sini sekarang? Tidak, apakah anak ini Lu Chen akan jatuh cinta pada adikku dan menculiknya? Namun, Lu Chen tidak bodoh, mengapa dia melakukan ini? Kalau kamu suka adikku, sebutkan saja langsung. Padaku, apakah aku masih bisa keberatan? Bagaimana menurutmu? Jika kamu tidak ingin dinobatkan, kembalilah dan jangan buang waktu kita. Sebuah suara dingin membuyarkan pemikiran liar Ming Hao. Ming Hao mendongak dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah utusan Kekaisaran Ruofeng. Utusan yang dikirim negara lain semuanya adalah pegawai negeri sipil dan menteri, dan mereka semua terlihat lebih beradab. Namun, utusan yang dikirim oleh Kekaisaran Ruofeng adalah seorang jenderal terkenal, mengenakan baju perang dan membawa kapak perang. Dia kejam, muncul di acara meriah seperti itu hanyalah pemandangan yang membawa bencana. Jenderal ini bernama He Xiong, dan dia adalah pembela Kekaisaran Ruofeng yang ditempatkan di perbatasan dinasti Yongming. Ia tidak hanya memiliki pasukan yang besar, tetapi juga memiliki tingkat budidaya yang tinggi dan kekuatan tempur yang kuat. Saya tidak punya niat baik. Jenderal, dia benar. Cepatlah naik tahta, dan kita masih terburu-buru untuk kembali ke misi kita.
Kamu tidak memikirkan apakah kamu akan dinobatkan atau tidak, jadi jangan beritahu negara kami, apa masalahnya jika kami datang jauh-jauh ke sini. Huff, anak laki-laki berambut kuning yang bahkan tidak memiliki rambut, juga meniru orang lain untuk menjadi raja, bisakah kamu melakukannya? Benar, jika tidak berhasil, orang lain akan naik tahta. Utusan dari negara lain menggemakan Hexiong satu demi satu, mencibir dan tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali kepada Ming Hao. Para pejabat sipil dan militer dinasti Yongming sangat marah hingga wajah mereka membiru saat melihat kata-kata kasar utusan tersebut. Terutama beberapa jenderal yang dipimpin oleh Xin Yue, semuanya penuh amarah, dan tidak mudah meledak. Sekarang adalah momen penting bagi Ming Hao untuk naik tahta, meskipun ada amarah yang besar, ia harus menanggungnya dengan mata tertutup. Raja ini akan naik tahta, harap bersabar dan jangan menjadi tidak sabar. Ming Hao juga menahan amarahnya, dan berkata dengan ringan, "Itu bagus." Hexiong tertawa, seolah-olah seorang lelaki tua sedang mengajar putranya, itu menjengkelkan. Ming Hao mengabaikan Hexiong, duduk, dan mengikuti ketua upacara penobatan. Sholat ke langit 1 kali, doakan ke bumi 2 kali, dan doakan keselamatan negara dan rakyat 3 kali. Setelah upacara, Ming Hao mulai berjalan menuju platform penobatan. Selama dia naik ke puncak platform dan duduk di atas takhta, dia akan menjadi penguasa baru dinasti Yongming. Namun sebelum Ming Hao menaiki tangga, Hexiong membuat masalah lagi. "Tunggu sebentar, sebelum aku naik takhta, aku akan menyampaikan persyaratan pangeran tertuaku kepadamu." Hexiong berkata dengan dingin, "Raja ini bertahta, ada apa dengan pangeran tertua Kekaisaran Ruofeng?" Ming Hao bertanya dengan tidak senang, "Raja apa ini? Kamu belum secara resmi naik takhta, dan sekarang kamu menyebut dirimu raja, haruskah kamu terburu-buru?" Hexiong mencibir, menamparkan wajah Ming Hao, dan kemudian langsung ke intinya, "Seperti yang kita semua tahu, pangeran tertua di keluargaku adalah pewaris Kekaisaran Ruofeng. Dalam waktu dekat, pangeran tertua akan menjadi kaisar dari Kekaisaran Ruofeng. Dan negara Anda itu adalah negara bawahan Kekaisaran Ruofeng. Terus terang, Anda hanyalah raja bawahan pangeran pertama. Anda tidak mendengarkan perintah pangeran pertama, apakah Anda mau pemberontak? Pangeran tertua punya permintaan, katakan saja padaku dan dengarkan." Ming Hao mengerutkan kening dan bertanya. Pangeran tertua selalu mencintai Putri Ming Yue dan ingin menikahi Putri Ming Yue. "Kamu tahu ini," Hexiong berkata, "terakhir kali ketika kamu menolak pangeran pertama tidak mempedulikanmu, tetapi pangeran pertama berharap kamu akan menyetujui pernikahan ini ketika kamu naik tahta. Bagaimana jika raja tidak setuju?" Ming Hao menekan amarah di hatinya, apakah ini lamaran pernikahan? Ini adalah penghinaan, dan memanfaatkan api. Jika Anda tidak setuju, diperkirakan tahta Anda tidak akan aman. Hexiong berkata dengan dingin, kata-katanya penuh ancaman, dan dia tidak menganggap serius Ming Hao sama sekali. Perkataan, perbuatan, dan perbuatan Hexiong menimbulkan kemarahan dan kemarahan puluhan juta orang di tempat kejadian. Utusan Kekaisaran Ruofeng terlalu penuh kebencian, usir dia keluar. Putri Ming Yue adalah harta negara kita. Anda tidak boleh menikahkan Putri Ming Yue dengan binatang buas dari Kekaisaran Ruofeng. Bunuh utusan Kekaisaran Ruofeng. Orang-orang berteriak dengan marah dan terus membuat keributan. Suasana menjadi kacau, dan bahkan tentara kekaisaran yang menjaga ketertiban pun sulit mengendalikannya. Hexiong menutup mata terhadap kemarahan puluhan juta orang, tetap bergeming, dan meningkatkan ancamannya terhadap Ming Hao. Kekaisaran Ruofeng adalah penguasa dinasti Yongming. Apapun yang diinginkan pangeran tertua kami, Anda harus memberikannya. Di saat itu adalah hari di mana perang antara kedua negara akan dimulai, sebaiknya kamu berpikir jernih. Menikahi seorang putri dengan imbalan perdamaian tidak sia-sia. Menjadi mertua Kekaisaran Ruofeng adalah hal yang baik, mengapa tidak setuju? Pangeran tertua melamarmu, inisialmu, apa lagi yang kamu pikirkan? Cepat dan setujui, jika tidak, jenderal dia akan marah, dan kamu bahkan mungkin tidak bisa naik tahta. Utusan dari berbagai negara pun mengipasi api, menambah bahan bakar ke dalam api, dan tidak satupun dari mereka memiliki niat baik. Bahkan jika kedua negara sedang berperang, raja ini tidak akan membiarkan Putri Ming Yue menikah dengan Kekaisaran Ruofeng. Ming Hao memandang Hexiong dengan dingin, dan menjawab dengan tegas. "Apakah kamu sedang bersulang dan tidak makan anggur yang enak?" Ekspresi Hexiong langsung menjadi gelap,
dan tomahawk dilepas dari bahunya, yang sepertinya mengancam nyawa Ming Hao. Melihat ini, Xin Yue dengan cepat memimpin 4 orang kuat untuk berdiri di depan Ming Hao. Denganmu kucing berkaki 3, bisakah kamu menghentikan jenderal ini? He Xiong tertawa keras, memandang Xin Yue dan yang lainnya, seolah-olah sedang melihat semut. Beberapa pembangkit tenaga listrik Xinyu hanya berada di alam Yuan dan tingkat pertama, jadi mereka sama sekali bukan lawannya. Terutama Xin Yue yang baru saja menerobos, bahkan belum mengkonsolidasikan kultivasinya, nafasnya tidak stabil, dan ia dapat dihancurkan dengan satu tangan. Bagaimana dinasti Yongmingmu bisa melawan kekaisaran Ruofeng kami dengan kekuatan sekecil ini? He Xiong berkata dengan nada menghina, akan kutunjukkan padamu apa itu keputusasaan. Lagi pula, begitu He Xiong melepaskan nafasnya, nafas yang mengerikan keluar, membentuk paksaan yang kuat, menutupi semua orang dalam radius 10 kaki. Puncak alam Yuan dan tingkat kedua. Meskipun pemaksaan ini berdampak kecil pada Xin Yue dan lainnya, namun berdampak besar pada Ming Hao, yang hampir kehabisan napas. Lindungi Raja, Xin Yue berteriak, dan hendak memimpin kerumunan untuk bergegas melawan He Xiong. Pada saat ini, kekuatan jiwa yang agung tiba-tiba meluas, seperti lautan kekuatan jiwa, menghapus paksaan He Xiong. Semua orang merasakan ringan di bahu mereka, lega. Kekuatan jiwa, He Xiong terkejut, lalu marah, siapa yang berani mematahkan paksaanku? Itu Raja Bendan, suara agung bergema, seperti guntur dari langit, mengejutkan segala arah. Di atas langit, seorang pria dan seorang wanita muncul, dan mereka perlahan-lahan terbang menuju peron. Pria itu baru berusia 16 atau 17 tahun, dan dia mengenakan jubah alkimia merah, dengan 9 pola alkimia emas yang membuatnya terpesona dan terpesona. Wanita itu seumuran dengan pria, mengenakan jubah Phoenix dan cincin emas di kepalanya, fitur wajahnya cantik, sosoknya seringan burung, seperti bulan terang yang jatuh ke dunia. Saat ini, puluhan juta orang melihat ke atas, dan mata mereka semua tertuju pada kedua orang itu. Raja Alkimia hebat peringkat 9. He Xiong terkejut, dan hanya ada satu keraguan di benaknya, mungkinkah Dan Cheng ingin ikut campur dalam urusan sekuler? Niat membunuh yang dia ajukan terhadap Ming Hao barusan menghilang tanpa jejak. Utusan dari berbagai negara juga berganti warna satu demi satu, saling memandang dengan cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Raja Alkimia hebat peringkat 9 muncul di dinasti Yongming, dan juga muncul ketika Ming Hao naik tahta. Apakah ini berarti Ming Hao mendapat dukungan dari Dan Cheng di belakangnya? Jika ya, itu masalah besar. Apakah sinisme dan ejekan mereka terhadap Ming Hao akan menimbulkan masalah bagi negaranya sendiri? Raja Alkimia yang hebat ada di sini. Ada sorakan sorak-sorai di tempat itu, bergema di langit dan bumi. Kemunculan Lu Chen menghilangkan semua sikapnya, termasuk sikap Ming Hao dan He Xiong. Ming Hao menghela nafas lega, akhirnya datang, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. He Xiong tampak seperti akan kehilangan kesabaran, dan tidak ada pasukan di sisinya ketika dia naik tahta, jadi tidak ada yang bisa menghentikannya. He Xiong sepenuhnya mampu membunuhnya, dan kemudian melarikan diri dengan mudah. Jika Lu Chen terlambat satu langkah, dia mungkin telah mengambil mayatnya untuknya. Kamu adalah Lu Chen. He Xiong memandang Lu Chen, merasakan aura kuat Lu Chen, yang benar-benar membuatnya kewalahan, dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Tentu saja, sebagai jenderal penting Kekaisaran Ruofeng, dia secara alami mendapat beberapa informasi tentang Lu Chen, termasuk keluhan antara Lu Chen dan Han Yi, dan Kekaisaran Ruofeng mengirimkan beberapa pasukan untuk melenyapkan Lu Chen dan seterusnya. Ketika dia datang ke sini kali ini, selain mengancam Ming Hao dan melamar pangeran tertua, dia juga memiliki tugas penting lainnya, yaitu memverifikasi apakah Lu Chen adalah Raja Alkimia Agung peringkat 9, dan apakah kota Alkimia mendukung dinasti Yongming. Mendengar dan melihat sekarang, Lu Chen mengenakan jubah alkimia dengan 9 pola alkimia menyala, jadi dia tidak diragukan lagi adalah Raja Alkimia hebat peringkat 9. Tapi apakah ada bayangan kota pil di belakang Lu Chen, dia belum mengetahuinya, dan ini sangat penting. Jika Dan Cheng dipastikan mendukung dinasti Yongming, maka dinasti Yongming tidak dapat memprovokasinya. Rencana Kekaisaran Ruofeng untuk mencaplok dinasti Yongming akan ditunda tanpa batas waktu, atau bahkan dibatalkan secara permanen. Alasannya sangat sederhana, kota pil terlalu kuat, dan dapat menghancurkan Kekaisaran Ruofeng hanya dengan satu gerakan jari. Kamu Sui,
berani memanggil Bendan King dengan namanya. Ketika Lu Chen melihat baju besi di tubuh He Xiong, dia tahu bahwa dia berasal dari Kekaisaran Ruofeng, jadi dia dengan sengaja menunjukkan wajah He Xiong. Aku, jenderal terakhir, He Xiong, adalah jenderal yang menaklukkan selatan Kekaisaran Ruofeng. Aku ceroboh untuk sementara waktu, dan kuharap Raja Alkimia Agung akan memaafkanku. He Xiong mengerutkan kening, dan harus lebih patuh. Tidak mungkin, status Raja Alkimia Agung peringkat 9 terlalu menonjol, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh jenderal kecil seperti dia. Kembalilah dan beritahu tuanmu, ubah gelarmu, jangan mengklaim wilayah selatan, tapi taklukkan wilayah utara. Lu Chen tidak menunjukkan ekspresi tampan apapun kepada He Xiong, dan berkata terus. Terang, kembali ke selatan, rekrut adikmu. Bagian selatan Kekaisaran Ruofeng merupakan perbatasan dengan dinasti Yongming, dan arti menaklukkan selatan adalah menaklukkan dinasti Yongming. Bolehkah saya mengizinkan Anda menandatanganinya? Zheng Bei, He Xiong terkejut sesaat, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Bagian utara Kekaisaran Ruofeng adalah kerajaan kuat lainnya. Jika Anda ingin saya menaklukkan wilayah utara, bukankah Anda ingin memulai perang dengan kekaisaran itu? Kekuatan kedua kerajaan ini hampir sama, tidak mungkin memulai perang, dan tidak dapat ditaklukkan. Untuk menaklukkan, itu juga berarti menemukan negara-negara lemah untuk ditaklukkan, seperti dinasti Yongming Anda. Menaklukkan utara itu benar, apa menaklukkan selatan, mampukah kamu? Lu Chen mencibir, selama pangeran tertua kita mau menaklukkan, negara kecil di selatan bisa ditaklukkan sesuka hati. Kata He Xiong, mengacu pada dinasti Yongming. Itu belum tentu benar. Ada pepatah mengatakan bahwa 10 tahun di Hexi dan 10 tahun di Hedong, mungkin negara kecil di selatan telah menaklukkan kerajaan Ruofengmu. Lu Chen terus menatap He Xiong dengan dingin, dan berkata dengan ringan. Raja Alkimia Agung sedang bercanda. Negara kecil di selatan hanyalah negara tambahan dari Kekaisaran Ruofeng kita. Negara itu hanya bisa ditaklukkan. Bagaimana negara itu bisa membalikkan penaklukan itu? Ketika He Xiong mendengar bahwa Lu Chen meremehkan negaranya, dia secara alami menjawab tidak yakin. Apakah mampu atau tidak, kita tunggu dan lihat. Lu Chen tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan He Xiong, jadi dia berkata langsung, Ming Hao akan naik tahta, tapi kamu tetap tidak melepaskannya. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu ingin naik tahta sendiri? Raja Pil Agung salah paham, jenderal terakhir tidak bermaksud demikian, jenderal terakhir hanya mengatakan sesuatu kepada Raja Ming Hao. He Xiong dengan cepat menjelaskan, ada apa? Mari kita bicarakan hal ini setelah Ming Hao naik tahta. Ada apa denganmu, seorang jenderal kecil, di sini? Kata Lu Chen, tidak, masalah ini diakui oleh pangeran tertua negara kita, dan itu harus dibicarakan ketika Ming Hao naik tahta. Meskipun He Xiong takut pada Lu Chen, dia menolak untuk menyerah dalam masalah ini, dan memandang wanita cantik di samping Lu Chen, dan berkata, itu pasti Putri Ming Yue. Pangeran tertua kita berkata, aku harus membawa Putri Ming Yue pergi, jika tidak, jangan pernah menyerah. Maksudmu, kerajaan Ruofengmu bahkan tidak meremehkan Ben dan Wang. Apakah kamu akan mengambil orang-orang Ben dan King? Lu Chen berkata dengan dingin, Putri Ming Yue milik Raja Pil Agung. Lalu, apa hubungan antara Putri Ming Yue dan kamu? Mendengar ini, wajah He Xiong berubah sia-sia, merasa tidak enak. Apa hubungannya? Itu bukan urusanmu. Kapan giliranmu yang bertanya? Melihat orang ini tidak tahu harus berbuat apa, Lu Chen tidak bisa menahan diri lagi. Dia mengungkapkan sifat aslinya dan langsung menyerangnya. Namun, kalimat ini membuat He Xiong tercengang, namun membuat puluhan juta orang yang hadir sangat bahagia. Raja Alkimia hebat peringkat 9 benar-benar sangat mendominasi. Begitulah seharusnya kamu membenci He Xiong. Mungkinkah kamu dan Putri Ming Yue? He Xiong tergagap, kepalanya kacau. Jika Lu Chen dan Ming Yue menikah, apa yang akan dilakukan pangeran pertama? Bayinya lahir berlubang, bagaimana menurutmu? Lu Chen tertawa dan mulai mempermainkan He Xiong. Lu Chen berpikir bahwa meskipun He Xiong ini ganas, dia mungkin telah berperang terlalu banyak dan pikirannya tidak terlalu fleksibel, jadi lebih baik menggali lubang dan menguburnya. Begitu ucapan ini keluar, semua orang di tempat kejadian berseru, dan semua orang terkejut. Tidak heran Raja Alkimia, hebat peringkat 9 muncul di istana. Ternyata ia pernah jatuh cinta dengan kecantikan nomor 1 dinasti Yongming, bahkan sempat memiliki seorang buah hati.
Tentu saja, Putri Mingyue yang paling terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, dia menjadi milik Lu Chen. Tidak, Putri Mingyue lah yang ingin dinikahi pangeran tertuaku. Beraninya kau menyentuh wanita pangeran tertua. He Xiong terkejut dan marah, dan dia tidak peduli apa Raja Alkimia hebat peringkat 9 itu. Dia meraung di tempat, langsung berubah menjadi hitam dan putih, sehingga tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Tidak, aku bukanlah wanita yang berani menyentuh pangeran tertuamu. Akulah wanita yang secara eksklusif menyentuh pangeran tertuamu. Kamu harus menjelaskan masalah ini dan jangan mengacaukan ketertiban, jika tidak, pangeran tertuamu akan melakukannya, tidak membiarkanmu pergi. Lu Chen tersenyum tipis, dan dia terkejut, hampir membuat He Xiong muntah darah. Lu Chen, aku tidak bermaksud merepotkanmu ketika aku datang ke sini kali ini, tapi kamu berinisiatif untuk merepotkanku, jadi jangan salahkan aku karena membunuhku. He Xiong menunjuk ke arah Lu Chen, dan berkata dengan dingin. Raja Alkimia hebat peringkat 9 memang berstatus sangat tinggi, dan dia tidak akan berani melakukan kesalahan di waktu normal. Dia telah memimpin tentara dan berperang selama bertahun-tahun, dan dia memahami kebenaran bahwa sedikit kesabaran dapat menyebabkan kekacauan dan skema besar. Kecuali dia mengetahui bahwa tidak ada dukungan Danceng di belakang Lu Chen, maka dia akan berani membunuh Lu Chen dan membalaskan dendam Han Yi, jenius alkimia dari Kekaisaran Ruofeng. Kalau tidak, dia tidak akan berani bergerak, jangan sampai hal itu membawa bencana bagi Kekaisaran Ruofeng. Tapi sekarang, Lu Chen langsung mengolok-olok pangeran tertua, dia tidak tahan lagi. Kamu bisa memandikanku, tapi kamu tidak bisa memandikan tuanku. Di depan umum, jika kamu berani menyerangku, apakah kamu tidak takut diketahui oleh Danceng? Lu Chen mencibir, membawanya keluar dari Pil City, dan menakuti He Xiong sebelum berbicara. Jika tidak, Anda menginginkan jubah Raja Pil untuk apa? Hal itu dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang. Dia bukan dari Danceng, hanya itu yang bisa dia lakukan. Jika Danceng tahu, dia akan menanggung semuanya sendiri dan meminta maaf sampai mati. He Xiong mengertakkan gigi, melompat, mengangkat tomahawk-nya, dan menyerang Lu Chen dengan berani. Benar, dia tidak takut pada Lu Chen, yang dia takuti adalah Pil City. Tapi dia tidak bisa mentolerir tuannya digunakan untuk mengolok-oloknya. Oleh karena itu, dia harus bergerak, tetapi dia tetap menggunakan satu tangan, dan serangan itu tidak menghabiskan seluruh kekuatannya. Lu Chen juga memperhatikan hal ini, hanya karena He Xiong mengaku sebagai jenderal terakhir, dia tahu bahwa He Xiong memiliki keraguan di hatinya, dan dia takut pada Pil City. Mengaum, raungan binatang buas bergema di seluruh Yunxiao. Ruang pusaran dilepaskan oleh Mingyue di beberapa titik. Ruang pusaran tiba-tiba terdistorsi, dan macan tutul liar bersisik hitam di awal tingkat keempat bergegas keluar dari sana dan langsung menuju ke arah He Xiong. Binatang dari Tuan Binatang. He Xiong terkejut, dan dia mengayunkan kapak dengan backhand-nya, yang begitu kuat hingga dia membuat macan tutul liar bersisik hitam itu terbang. Ketika He Xiong membalikkan kapaknya dan hendak menyerang Lu Chen, dia menemukan bahwa Lu Chen telah pergi, tetapi teriakan dingin datang dari belakang. Bunuh langit, ditebas dengan satu pisau, menghancurkan awan, mengubah warna langit dan bumi. Bilahnya menebas, menggulung lapisan gelombang udara, membuat ruang bergejolak. Kekuatan pedangnya begitu besar hingga mampu meruntuhkan gunung dan menghancurkan gunung, membelah langit, dan seakan-akan menghancurkan segalanya. Ini adalah pisau yang mematikan, ia datang dengan ganas dan cepat, dan dalam sekejap mata, ia telah menebas ke depan. He Xiong ketakutan dan tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa mengangkat kapaknya untuk memblokir. Ledakan, pisau dan kapak bergetar bersamaan, dan terjadilah ledakan yang menghancurkan bumi, yang memekakkan telinga. Sesosok ditembak jatuh dari langit seperti anak panah. Itu adalah He Xiong, dia dirobohkan dengan pisau, secepat anak panah. Lu Chen, sebaliknya, tidak bergerak di udara, tetapi diam-diam meminum setetes cairan esensi roh-roh dan memulihkan staminanya. Dia tampak baik-baik saja, auranya masih kuat, dan dia masih merasa luar biasa. Faktanya, dia telah melakukan pekerjaannya dengan baik di dunia luar, dan dia terlihat seperti sesuatu yang tidak berhasil. Dengan pengorbanan Zantian, esensi sebenarnya dikosongkan, dan tidak ada pil energi spiritual untuk diisi kembali. Asui naik untuk memukulnya, tetapi dia tidak tahan. Tentu saja, bagaimana orang bisa mengetahui situasi sebenarnya?
Dia tampak tenang dan santai, dia berdiri dengan santai, dan dalam setiap gerakan, dia berpura-pura menjadi agresif. Tidak, puluhan mil di bawah dataran, puluhan juta penonton semuanya dikejutkan oleh kehebatan tempurnya, terpesona oleh sikapnya, dan tergila-gila padanya. Raja alkimia yang hebat itu perkasa. Raungan menggelegar datang dan pergi satu demi satu, menghantam Yun Xiao seperti gelombang deras yang terus-menerus. Bahkan Putri Mingyue di sampingnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Terlalu kuat, dengan kekuatan alam transformasi spiritual tingkat ke-6, untuk menerbangkan pembangkit tenaga listrik puncak alam Yuan dan tingkat kedua dengan satu pukulan, ini berarti melintasi 5 alam kecil, dan masih ada satu alam besar. Dengan kekuatan tempur seperti itu, tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali Lu Chen. Ming Hao juga diam-diam bersorak untuk Lu Chen, dan melirik utusan itu, kilatan penghinaan melintas di matanya. Kelompok idiot ini, berani menipu saya bahwa tidak ada seorang pun di dinasti Yongming. Buka mata anjing Anda dan perhatikan baik-baik. Dinasti Yongming memiliki Raja Alkimia Agung peringkat 9. Apakah negara kecil dengan buger besar memiliki Raja Alkimia peringkat pertama? Raja Alkimia Agung peringkat ke-9 di negara ini tidak hanya memiliki status alkimia yang menonjol, tetapi juga memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat kedua di alam alkimia pemotong Yuan. Apakah Anda negara-negara terpencil dan kecil memiliki orang kuat di alam Yuan dan tingkat kedua? Nanti, aku pasti akan memberitahumu bahwa Raja Alkimia peringkat 9 ini adalah saudara iparku. Raja ini memiliki hubungan dengan Dan Cheng, dan latar belakangnya sangat dalam. Begitu saja, Ming Hao memikirkannya, lalu pergi ke samping. Bukan urusannya jika dia berpikir begitu licik, Lu Chen harus mengambil tanggung jawab siapa yang menyuruh Lu Chen mengolok-olok pangeran tertua Kekaisaran Ruofeng, dan pada saat yang sama membawa Ming Yue ke dalamnya. Dan kepribadian Ming Yue adalah pendiam, dia tidak ingin berbicara terlalu banyak di depan umum, karena dia tahu bahwa Lu Chen selingkuh, dia tidak membuka mulut untuk mengklarifikasi. Dengan cara ini, tidak dapat dihindari bahwa masyarakat akan disalahpahami. Terlebih lagi, Lu Chen dan Ming Yue sama-sama berlatih di puncak utama Suantian Bizong. Gua budidaya mereka sangat dekat satu sama lain, dan tidak ada orang lain di sana. Tuhan tahu apakah sesuatu akan terjadi. Oleh karena itu, begitu Lu Chen menjelaskan bahwa Yue adalah wanitanya, Ming Hao merasa bahwa Lu Chen sedikit melebih-lebihkan. Dia pasti tidak punya bayi, tapi mungkin ada hal seperti itu. Karena Ming Yue bersedia, Ming Hao tidak akan pernah keberatan. Dengan saudara ipar yang begitu hebat, siapapun yang menentangnya adalah orang bodoh. Utusan dari berbagai negara yang ditatapnya semuanya pucat dan gemetar. Dari sudut pandang mereka, begitu Raja Mingze meninggal, tidak akan ada orang terkuat di dinasti Yongming, dan budidaya Ming Hao benar-benar tidak sedap dipandang. Itu sebabnya mereka tidak bermoral dan berani mempermalukan Ming Hao dengan berbagai cara. Jika mereka tahu bahwa ada buaya raksasa yang tersembunyi di dinasti Yongming, dan itu adalah Raja Alkimia tingkat 9 yang kuat, bagaimana mereka berani menjelaskannya? Aku khawatir dia sudah lama menyanjung Ming Hao, dan memujinya lagi dan lagi. Tepat di bawah platform penobatan, He Xiong berdiri dengan kapak, matanya penuh dengan keterkejutan, dan dia menarik napas beberapa kali berturut-turut sebelum akhirnya sadar kembali. Kekuatan pisau Lu Chen tidak kalah dengannya, dan bilahnya benar-benar memotong esensi pelindung tubuhnya. Itu sangat kuat sehingga belum pernah terlihat sebelumnya. Pada saat itu, dia mencoba yang terbaik untuk memblokir tebasan yang menghancurkan bumi, tetapi sebagian dari esensi pelindungnya terpotong oleh bilahnya, dan dia tidak dapat menahan kekuatan penuh dari bilahnya, jadi dia dikirim terbang oleh kekuatan yang tersisa dari bilahnya. Hingga saat ini, ketakutannya masih berlarut-larut. Jika kapak perangnya bukan senjata spiritual, melainkan senjata tempur, akibatnya akan menjadi bencana. Prajurit tingkat bawah pasti tidak akan mampu menahan pisau itu, dan pasti akan dipotong, termasuk dirinya sendiri akan dipotong menjadi dua. Keterampilan tempur macam apa ini? He Xiong bertanya dengan kaget. Bunuh langit, Lu Chen berkata dengan ringan. Tingkatan apa? He Xiong bertanya lagi. Keterampilan tempur Dan Cheng secara alami tidak sebanding dengan dunia. Lu Chen tersenyum menghina, dan bukannya menjawab secara langsung, dia malah menjawab ke samping, sehingga dia bisa memberikan gambaran umum. Adapun situasi spesifik dari keterampilan bertarung, tentu saja, biarkan orang dengan kepala yang tidak terlalu cerdas ini membuat otaknya sendiri. Lu Chen tidak bodoh,
Orang ini bertanya tentang keterampilan bertarung di permukaan, tetapi dia sebenarnya sedang menguji detailnya. Sejak diantar ke pintu, dia secara alami terus membawa Danceng keluar, dan menggali lubang untuk He Xiong, yang relatif dalam. Benar, keterampilan tempur Danceng secara alami jauh lebih maju daripada keterampilan sekuler. He Xiong mengangguk, merasa Lu Chen telah menemukan sesuatu. Jika tidak, Lu Chen hanya berada di alam spiritual tingkat ke-6, jadi bagaimana dia bisa terikat dengannya? Terlebih lagi, itu adalah dasi dengan sedikit keunggulan. Tanpa keterampilan tempur tingkat yang sangat tinggi, bagaimana Lu Chen bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu? Sekarang Lu Chen telah mengungkapkan bahwa keterampilan tempurnya berasal dari Pil City, dia pasti mempelajarinya dari Institut Keterampilan Tempur Kota Pil. Hanya Battle Skill House di Pil City yang memiliki skill bertarung kelas atas. Menurut legenda, Istana Keterampilan Pertempuran Kota Pil berada di tangan penguasa kota-kota Pil, dan tidak sembarang orang bisa masuk. Hanya orang-orang tingkat tinggi di Danceng, atau tokoh penting, yang berhak bergabung dengan Battle Skill House. Dalam hal ini, Lu Chen adalah seorang eksekutif tingkat tinggi di Pil City, atau orang penting di Pil City, dan dia pasti mendapat dukungan Pil City. Memikirkan hal ini, He Xiong gemetar dan kencing ketakutan. Untungnya, dia dipukuli oleh Lu Chen karena pukulannya tadi. Jika dia mengalahkan Lu Chen, Pil City akan meminta pertanggungjawabannya. Akan menjadi masalah sepele baginya untuk bunuh diri dan meminta maaf, tetapi akan menjadi masalah besar jika Kekaisaran Ruofeng terlibat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ganti rugi. Raja alkimia yang hebat itu perkasa. He Xiong membuang kapak perangnya, berlutut dengan satu kaki, dan memberikan penghormatan tertinggi kepada Lu Chen sebagai seorang prajurit. Raja alkimia yang hebat itu perkasa. Melihat He Xiong sudah menyerah kepada utusan dari berbagai negara, beraninya mereka menahan diri. Sambil merengek, ribuan utusan berlutut. Bukankah kamu bilang kamu akan membunuh Raja Bendan? Melihat ini, Lu Chen sangat gembira. He Xiong telah jatuh ke dalam jebakan, tidak perlu memukulnya lagi, tetapi mulutnya tidak melepaskan He Xiong. Jenderal terakhir itu impulsif, dan meminta Raja Alkimia Agung turun. He Xiong tulus dan penakut, dia hanya ingin menanggung semuanya, dan dia tidak ingin menyakiti negaranya. Raja Bendan tidak tertarik melakukan kejahatan apapun. Jika Anda ingin mengaku bersalah, pergilah ke Ming Hao. Dia adalah penguasa dinasti Yongming. Lu Chen berbicara dengan tenang, momentumnya tetap sama, dia masih keras dan kuat tanpa marah, dan dia berpura-pura menjadi agresif. Jenderal terakhir ceroboh, mohon Raja Ming Hao turun. Tanpa ragu, He Xiong berbalik dan berlutut di hadapan Ming Hao. Dengan dia yang memimpin, utusan dari seluruh dunia berbalik dengan gemetar dan berlutut di hadapan Ming Hao. Hanya saja utusan dari berbagai negara tersebut tidak mengaku bersalah, melainkan meminta Ming Hao memaafkan kesalahan mereka sebelumnya. Hari ini adalah hari kegembiraan besar atas kenaikan tahta raja ini, dan semua ketidakbahagiaan akan hilang. Ming Hao mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, semuanya, tolong berdiri dan saksikan upacaranya dengan cermat. Harus dikatakan bahwa Ming Hao memang memiliki sikap seorang kaisar dan memiliki kesabaran yang sangat manusiawi. Meskipun Ming Hao benar-benar ingin membunuh He Xiong dan utusan-utusan itu, dia tidak akan melakukan itu, dia masih harus melakukan cukup banyak hal di permukaan. He Xiong dan utusan dari berbagai negara mengucapkan terima kasih atas kebaikan mereka, lalu berdiri di samping dengan putus asa, dengan patuh menyaksikan Ming Hao naik tahta. Saat Ming Hao melangkah ke platform penobatan dan duduk di atas tahta, puluhan juta orang meletus dan berlutut, dan sorak-sorai yang menggemparkan datang. Hidup Raja Ming Hao. Sejak saat itu, dinasti Yongming memasuki era Raja Ming Hao. Apa yang terjadi di platform penobatan, melalui tangan mata-mata, segera menyebar ke Kekaisaran Ruofeng. Pangeran tertua Kekaisaran Ruofeng menerima berita tersebut dan merasa situasinya serius. Jadi dia segera pergi ke paviliun pil besar untuk berdiskusi dengan Han Yi. Meskipun Han Yi dan Lu Chen berada di kota pil untuk menilai Pil King, Han Yi terlalu menderita karena Lu Chen, dan pergi dengan marah setelah mengambil jubah Pil King. Setelah itu, apa yang terjadi pada Lu Chen di Pil City, dia tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu hanyalah pangeran tertua membantunya membalas dendam dan menggunakan kekuatan yang ditanam di dinasti Yongming. Kemudian, dia mengetahui bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Lu Chen, dan hampir membantai sekte seni bela diri yang memiliki dendam terhadap Lu Chen,
dan akhirnya memprovokasi pembangkit tenaga listrik luar angkasa yang tidak dapat dijelaskan, membunuh semua kekuatan yang dikirim oleh Pangeran Tertua. Dia juga ditangkap oleh pembangkit tenaga listrik luar angkasa di paviliun pil besar, menanyai pemilik paviliun, dan mengklaim sumber daya dalam jumlah besar. Karena alasan ini, pemilik paviliun besar dan sangat marah hingga dia hampir mati, dan dia dilindungi dari hukuman oleh tuannya. Meski begitu, dia dimarahi oleh tuannya, dikurung di ruangan hitam kecil untuk alkimia, dan tidak diizinkan keluar selama beberapa bulan. Tentu saja, dengan hidungnya yang besar, dia semakin membenci Lu Chen. Sekarang Pangeran Tertua memberitahunya bahwa Lu Chen adalah Raja Alkimia hebat peringkat 9, bola matanya lurus. Saat itu, Lu Chen melakukan penampilan yang menakjubkan dalam ujian Raja Alkimia. Pada saat itu, banyak orang meramalkan bahwa jika Lu Chen mengenakan jubah alkimia, dia akan menjadi Raja Alkimia tingkat 4 atau Raja Alkimia tingkat 5. Tapi bagaimana bisa menjadi peringkat ke-9? Tidak peduli apa yang dikatakan Pangeran Tertua, dia tidak begitu mempercayainya selama waktu ini. Han Yi dipenjara di ruangan hitam kecil untuk alkimia, mengabaikan urusan dunia, dan tuannya menemukan dia salinan pengalaman alkimia, memungkinkan dia untuk membuat terobosan dalam alkimia, dan sekarang 5 pola alkimia menyala, seharusnya menjadi tidak lebih buruk dari Lu Chen. Sekarang saya mendengar bahwa Lu Chen bukanlah peringkat ke-4 atau ke-5, tetapi Raja Alkimia Agung peringkat 9, bagaimana ini bisa membuatnya merasa sangat malu. Dia adalah jenius alkimia nomor 1 di Kekaisaran Ruofeng. Kenapa dia tidak bisa dibandingkan dengan Lu Chen si udik itu? Pangeran pertama tidak peduli apakah Han Yi percaya atau tidak, karena hal itu tidak penting baginya. Yang paling penting adalah, mendengar Lu Chen dan Putri Mingyue punya bayi bersama, ini membuatnya sangat marah. Menurut laporan mata-mata, Lu Chen mungkin memiliki latar belakang di Dancheng, yang membuatnya sangat terganggu. Dia pada dasarnya curiga, dan merasa bahwa berita mata-mata itu mencurigakan dan tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, dia berharap pergi ke Pil City untuk mengetahui detail sebenarnya dari Lu Chen melalui guru Han Yi. Jika Lu Chen benar-benar direkrut oleh Pil City, maka dia tidak punya pilihan selain menyerah dan menelan semua amarah di perutnya. Jika Lu Chen membual dan berpura-pura memaksa, maka dia akan membalas dendam, dan dia akan mengerahkan pasukan untuk membasuh dinasti Yongming, menangkap Lu Chen, dan memotong-motongnya. Di paviliun pil besar Kekaisaran Ruofeng, orang dengan status alkimia tertinggi bukanlah Master Paviliun Agung, tetapi orang besar yang kembali dari kota pil untuk pensiun. Orang ini adalah ahli alkimia Han Yi, Raja Alkimia peringkat ke-7. Setelah melihat Pangeran Tertua, Raja Alkimia peringkat ke-7 menyetujui permintaan Pangeran Tertua dan pergi ke Dancheng sendiri. Dia memiliki beberapa kontak di Dancheng, sehingga dia dapat memeriksa segala sesuatu tentang Lu Chen di Dancheng. 10 hari kemudian, Raja Alkimia peringkat ke-7 kembali dan memberitahu Pangeran Tertua apa yang dia temukan. Di saat yang sama, He Xiong juga kembali. Setelah Ming Hao naik tahta, He Xiong tinggal di dinasti Yongming selama beberapa hari, dan sekarang dia bergegas kembali ke ibu kota kekaisaran. He Xiong segera datang ke rumah pangeran pertama, dan ketika dia melihat pangeran pertama yang murung, dia menceritakan segalanya tentang dinasti Yongming. Pada akhirnya, He Xiong berkata dengan bangga, untungnya, sang jenderal tidak membunuhnya. Jika tidak, jika dia membunuh Lu Chen, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jika kamu membunuhnya, kamu membunuhnya. Apa konsekuensinya? Kata pangeran tertua dengan dingin. Lu Chen memiliki latar belakang di kota Pil. Jika kita membunuhnya, kita tidak dapat menahan kemarahan kota Pil. Pada akhirnya kita akan terhindar dari bencana bagi negara. He Xiong merasa nyaman dengan dirinya sendiri, dan merasa bahwa dia pantas mendapatkan banyak pujian atas masalah ini. Bentak, sebuah tamparan terdengar. He Xiong dipukuli sampai matanya menatap, dan ada bekas tamparan di sisi kiri wajahnya. Bajingan, pangeran tertua tampak marah, menunjuk ke arah He Xiong dan berteriak, dasar bodoh, kamu dijual oleh Lu Chen, dan kamu bahkan menghitung uang untuk orang lain, kamu benar-benar kehilangan wajah kekaisaran Ruofeng. Biar ku beritahukan padamu, Lu Chen itu hanya gertakan, dia sama sekali bukan dari Dancheng, dia membuatmu takut. Dia adalah Raja Alkimia hebat peringkat 9. Tidak ada alasan mengapa Dan City tidak bisa merekrutnya, dan tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa memasuki Pil City. He Xiong tercengang, merasa telah dianiaya.
Tuan Han Yi pergi ke Pil City untuk menyelidiki. Pil City tidak mengetahui peringkat alkimia Lu Chen, dan belum merekrut Lu Chen secara resmi. Pangeran tertua berkata dengan marah, Lu Chen menarik kulit harimau dan Cheng untuk menjebakmu, dan kemudian kamu akan ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ah, He Xiong berdiri tercengang di tempat, sudah terlambat untuk menyesal. Lu Chen bukan dari Pil City, bagaimana dia bisa menebaknya? Lu Chen mengenakan jubah alkimia peringkat 9, yang secara tidak sadar memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah orang dari kota alkimia. Sangat mudah bagi orang untuk mengira bahwa Lu Chen didukung oleh kota alkimia. Pada saat itu, Lu Chen menggendong dan Cheng lagi, dan He Xiong tidak bisa tidak mempercayainya karena terkejut. Dengan wilayah dan kekuatan tempurmu, jika kamu ingin membunuh Lu Chen, ke-10 Lu Chen akan mati. Pangeran pertama berkata dengan getir. Jenderal terakhir melalaikan tugas, mohon pangeran tertua turun. Wajah He Xiong pucat, dan dia berlutut untuk mengaku bersalah. Juga, aku sudah bilang padamu untuk membawa Putri Mingyue kembali apapun yang terjadi. Mengapa kamu kembali dengan tangan kosong? Wajah pangeran pertama hampir keruh. Putri Mingyue sudah menjadi wanita Lu Chen, dan sang jenderal tidak berani membawanya kembali. He Xiong berkata dengan cepat. Mengapa tidak? Tanya pangeran pertama. Jenderal terakhir tidak berani membiarkan pangeran tertua memakai topi apapun. Melihat pangeran pertama tidak mengerti maksudnya, He Xiong hanya bisa tergagap dan tergagap. Topi apa? Pangeran tertua bertanya dengan mendesak. Topi hijau. He Xiong berkata dengan gemetar. Bajingan. Pangeran tertua menamparnya lagi, langsung menamparkan sisi lain wajah He Xiong. Brengsek. He Xiong terus menggigit kepalanya, wajahnya bengkak, seperti kepala babi yang berlutut. Selama Putri Mingyue ada di sisiku, aku tidak peduli untuk memakai suami yang istrinya tidak setia. Pangeran tertua berkata dengan tegas. Ah, kepala babi itu terkejut sesaat, saking terkejutnya hingga ia lupa menggigit kepalanya. Pangeran pertama masih memiliki hobi ini, kenapa saya tidak mengetahuinya? Putri Mingyue, seperti namanya, secantik bulan yang cerah. Dia wanita tercantik yang pernah saya lihat. Pangeran tertua menghela nafas, melihat ke atap, dan berpikir, dia bukan hanya kecantikan nomor 1 di dinasti Yongming, bahkan di kekaisaran Ruofeng kita, saya khawatir tidak ada yang bisa menandinginya. Dia sangat cantik sehingga aku tidak bisa menahannya. Lupakan saja, itu sangat indah sehingga aku merindukannya siang dan malam. Namun, Lu Chen dan dia bahkan punya bayi. Dia memakai banyak topi hijau untuk pangeran tertua, dan dia tidak lagi layak untuk pangeran tertua. He Xiong tidak bisa menahan diri lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain segera muntah, berharap pangeran tertua akan berhenti memikirkan Putri Mingyue. Bajingan, seperti yang kubilang tadi, aku tidak peduli topi hijau apa yang kupakai, apalagi satu, aku bisa memakai 10.000. Aku hanya ingin Putri Mingyue. Pangeran tertua memelototi He Xiong dengan marah, dan berkata dengan nada yang lebih tegas. Jenderal terakhir berharap untuk melakukan kejahatan dan melakukan pelayanan yang baik, dan kemudian pergi ke dinasti Yongming dan menangkap Putri Mingyue. He Xiong terkejut dengan keberanian pangeran tertua dalam memakai kakol, dan juga mengagumi hobi aneh pangeran tertua, jadi dia menawarkan diri untuk memintanya. Kamu tidak cukup berhasil, dan kamu lebih sering gagal daripada yang kamu alami, jadi kamu tidak perlu pergi. Pangeran pertama mendengus dan berkata, kali ini saya akan keluar sendiri. Jika saya tidak bisa mendapatkan Putri Mingyue, saya bersumpah saya tidak akan kembali ke ibu kota kekaisaran. Jenderal terakhir akan menemani pangeran pertama. He Xiong berkata dengan cepat. Perintah terus berjalan, ketiga pasukan dimobilisasi, dan pangeran ini ingin secara pribadi menaklukkan dinasti Yongming. Kata pangeran tertua, mematuhi. He Xiong menjawab, pangeran ini ingin menumpahkan darah dinasti Yongming, membunuh Lu Chen, dan merebut Mingyue. Pangeran tertua memutar matanya dan tersenyum sinis. Tawa dingin itu sepertinya datang dari lembah orang jahat, dan bahkan seorang jenderal berpengalaman seperti He Xiong merasa gemetar. Ming Hao melenyapkan beberapa pembangkang, mengambil kendali kekuatan militer di seluruh negeri, dan secara bertahap mengamankan tahtanya. Lu Chen memenuhi janjinya untuk membantu Ming Hao naik tahta, dan ingin meninggalkan dinasti Yongming. Sangat disayangkan Zhu Feichen menolak untuk melepaskannya, mengatakan bahwa alam Lu Chen tidak cukup, dan dia tidak dapat beradaptasi dengan aura tinggi di sana.
Lu Chen sangat marah sehingga tanpa Zhu Feichen yang memimpin, dia tidak bisa pergi ke Sekte Xuantian. Jadi, Lu Chen menemukan tempat tersembunyi di puncak utama Xuantian Bizong, mendapatkan beberapa bahan, dan membangun 2 lingkaran sihir. Salah satunya adalah lingkaran teleportasi, dan tujuan transmisinya adalah Danceng. Dia masih ingat koordinat Danceng yang menerima lingkaran sihir. Cara lainnya adalah menerima lingkaran sihir, yang digunakan saat kembali. Dia tidak ingin kembali melalui Kekaisaran Ruofeng.